Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 7 SMP Negeri 28 Muaro Jambi. Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas materi tentang bilangan. Tapi sebelumnya kalian siapkan dulu buku catatan, buku cetak dan pena kalian agar pembelajarannya bisa kalian catat dan kalian mudah pahami. Oke, mari kita lanjut untuk materinya. Yang pertama, kegiatan 1.2 yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ada contoh, kalian bisa lihat di buku cetak kalian pada halaman 11. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Berapakah boneka yang dimiliki Mia? Ini masih mudah ya. 3 ditambah 4, karena Mia awalnya mempunyai 3 boneka, terus ditambah lagi dengan 4, jadi hasilnya 7. Oke, lihat lagi contoh di buku kalian pada halaman 12. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Mia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Kali ini adalah pengurangan. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ini masih gampang ya. Kalau ini namanya penjumlahan, kalau ini namanya pengurangan. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi contoh, kalian bisa buka halaman 13. Pada contoh 1.5, seorang penyelam menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Ingat ya, ini adalah sifat dari bilangan bulat. Sifat dari bilangan bulat yang berada di permukaan bawah laut itu berarti minus. Oke, minus 2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia turun lagi hingga kedalaman minus 5, karena dia masih di bawah permukaan laut. Jadi minus 2 dikurang minus 5 sama dengan min, ketemu min itu menjadi plus. Jadi ya hasilnya 3, karena min 2 ditambah 5 jadi 3. Kalau kita lihat di panah ini, oke, kita ibaratkan di sini min 2, terus kita turun lagi min 5. Bukan berarti ke kiri ya, tapi kita harus ke kanan. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, hasilnya 3. Kenapa? Karena min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Gitu ya jatuhnya kalau menghitung dengan melihat panah ini. Tapi lebih mudah kalian gini aja kalau nggak paham. Contoh lagi. Min 5 dikurang min 6 sama dengan, kenapa hasilnya 1? Karena min ketemu min jadinya plus. Nih, min 5 turun lagi ke sini menjadi min 6, berhentinya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunnya sini, hitungnya dari min 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya hasilnya 1. Oke, next. Sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat 1 komutatif. Itu ada pada buku kalian. Kalian bisa buka buku cetaknya pada halaman berapa ini? Halaman 15. Oke, halaman 15 di buku cetaknya ada sifat komutatif. Itu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hasil dari A tambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Contoh. Oh bukan, ini bukan contoh, hanya berlaku untuk penjumlahan dan tidak untuk pengurangan. Oke, jadi kalau untuk pengurangan kita tidak bisa dibalik ya, hanya untuk penjumlahan aja.
Contohnya, penjumlahan 800 ditambah 70 itu hasilnya sama dengan 70 ditambah 800. Tapi kalau untuk pengurangan, contohnya 780 dikurang 120, hasilnya tidak sama dengan 120 dikurang 780. Makanya disebut sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan tidak untuk pengurangan. Oke, yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini berlaku bilangan bulat A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, kita lihat di sini contohnya pada halaman 15 bisa kalian lihat juga. Misal A 120, B-nya 30, C-nya 70. Masukkan rumusnya. A 120, B 30 ditambah C 70. Atau kita pakai rumus yang ini. A ditambah B ditambah C. Ini hasilnya sama-sama 220. Mau dia dipindah-pindahkan, asal dia masih dalam penjumlahan, itu hasilnya sama. Next, untuk mengecek kebenarannya, lengkapi tabel berikut. Oke, lihat di sini. A itu ada 1, 2, 3, min 4, min 5. B, min 6, 7, 8, 9, min 10. C, min 11, min 12, 13, 14, 16. A ditambah B. A ditambah B berarti 1 ditambah min 6, hasilnya min 5. A ditambah B. Oke, A ditambah B, 1 ditambah min 6. Terus B ditambah A, min 6 ditambah 1, hasilnya min 5. Ada lagi A ditambah B ditambah C. A ditambah B ditambah C, hasilnya min 16. A ditambah B ditambah C. A nya di luar kurung, dalam kurungnya B ditambah C. Ini dibalik, hasilnya sama-sama min 16. Yang ini A tambah B min 5, yang ini B tambah A min 5, hasilnya sama ya. Tapi dia masih dalam penjumlahan. Ini juga sama, walaupun A nya dalam kurung sama B, C nya di luar, sama hasilnya dengan dalam kurung B ditambah C, A nya di luar, sama-sama 16 selama dia masih dalam penjumlahan. Contoh selanjutnya, ini min 5, ini hasilnya 5, A tambah B nya 5, B tambah A nya juga 5. Yang ketiga, A tambah B tambah C 19, A ditambah B dalam kurung ditambah C lagi, hasilnya sama 19. Next, dengan memanfaatkan sifat asosiatif dan komutatif, kita bisa menghitung jumlah bilangan tanpa memerlukan waktu lama. Oke, ini ada di buku kalian pada halaman 16. Contohnya, nih, 1 ditambah 2 sampai dengan 50. Kalian tidak perlu menghitung satu-satu. Ini kita pakai cara cepatnya. Tinggal kita gabungkan aja. 3 ditambah 48, 2 ditambah 49, dan 1 ditambah dengan 50. Ini hasilnya sama-sama 51. Sisi kirinya itu sama dengan sisi kanannya. Di sini di sisi kiri ada 3 bilangan, di sisi kanan juga harus ada 3 bilangan. Hasilnya 3 tambah 48 51, 2 tambah 49 51, 1 tambah 50 51. Terus gimana ngitungnya? Nih, apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. Karena dia berpasangan dan jumlah bilangannya ada 50, jadi 50 bagi 2 sama dengan 25. Hasilnya 2. Nih, sama kayak gini. 1 ditambah 2 tambah 3, seterusnya ditambah sampai 50. Ini hasilnya 51-nya ada 25 kali. Seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi tinggal masukkan aja 25 dikali 5